Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi kami dari tim anestesi Universitas Bakti Kencana. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau membawakan materi dengan judul instrumen anestesi dan bagaimana penggunaannya. Nah, di video kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwad. Di sini saya ditemani oleh penata anestesi Aprilian Harsi Saputra. Halo. Penata anestesi Nazlia Berlian. Halo guys. Penata anestesi Muhammad Razat. Halo teman-teman. Dan yang terakhir penata anestesi Hasanul Hulki. Halo. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kami akan membahas 7 topik tentang anestesi. Mohon videonya jangan di-skip, teman-teman, agar lebih paham dan mengerti tentang anestesi. Nah, topik pertama itu tentang kelengkapan alat monitoring dan fungsi dari alat monitoring. Dibawakan oleh penata anestesi Aprilian Harsi Putra. Oh, baik, terima kasih Fuad. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelengkapan dan fungsi dari alat monitoring. Yang pertama, alat monitoring non invasif. Yang pertama ada tensimeter. Tensimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Terbagi atas berbagai macam. Yang pertama ada tensimeter air raksa, lalu tensimeter aneroid. Selanjutnya ada tensimeter digital. Yang kedua ada stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk pemeriksaan fisik secara auskultasi atau mendengarkan suara dari berbagai organ tubuh seperti paru-paru, jantung, dan misi usus. Selanjutnya ada termometer. Termometer ini berfungsi sebagai yang biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu tubuh. Yang pertama ada termometer digital, lalu air raksa dan infrared. Selanjutnya monitor pada pasien. Yang pertama ada bedside monitor. Bedside monitor adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitor vital pasien berupa detak jantung, nadi, dan tekanan darah. Monitor ini banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan khususnya anestesi dan di ICU. Yang kedua ada defibrilator. Defibrilator adalah tindakan pemberian kejut listrik pada jantung untuk mengembalikan irama atau denyut jantung yang tidak normal akibat aritmia. Tindakan ini dilakukan pada masa gawat darurat. Selanjutnya kita masuk dalam alat monitoring invasif. Yang pertama ada CVP. CVP adalah alat ukur pemantauan terhadap tekanan vena sentral. Tujuan dari CVP ini sebagai acuan petugas dalam melakukan tindakan pengukuran CVP untuk mengetahui tekanan vena sentral dan sebagai parameter tindakan resultasi cairan. Selanjutnya ada artery line. Monitor artery line biasa dilakukan untuk pada operasi khusus atau operasi besar dengan risiko tinggi. Tujuan dari fungsi pengukuran artery line ini mengetahui fungsi dari jantung, keseimbangan cairan tubuh dan perfusi jaringan. Baik, sekian. Nah, teman-teman, itulah materi topik 1 dan 2 tentang kelengkapan alat monitoring dan fungsi alat monitoring. Selanjutnya kita akan mengetahui cara menggunakan alat monitoring yang akan dibawakan oleh penata anestesi Nazlia Berlian. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat-alat monitoring. Yang pertama ada alat monitor non-invasif, yaitu ada tensimeter. Dan tensimeter itu dibagi menjadi 3, yaitu air raksa, aneroid, dan tensimeter digital. Jadi cara menggunakan tensimeter air raksa itu yaitu buka tensimeter air raksa tersebut, lalu geserlah jarum ke arah on agar air raksa naik. Selanjutnya raba nadi pasien yang akan diperiksa, kemudian pasanglah mansek sesuai dengan ukuran pasien. Lalu lilitkan mansek tensimeter ke lengan atas kiri atau kanan di atas siku.
Selanjutnya tensimeter aneroid. Gunaannya yaitu pegang bola tensi dengan menggunakan tangan kanan dan pastikan katup dalam posisi tertutup. Sambil perhatikan jarum penunjuk tekanan, pompa manset hingga jarum menunjukkan angka 180 mmHg. Selanjutnya, jika sudah, berhenti sebentar dan kemudian lepaskan tekanan manset perlahan dan konstan. Jangan lupa perhatikan jarum penunjuk tekanan. Yang ketiga yaitu tensimeter digital. Cara penggunaannya yaitu gunakan manset pada lengan atas. Selanjutnya bagian bawah manset berada 1-2 cm di atas siku. Kencangkan manset, lalu nilai tekanan darah lengan kanan dan kiri apakah berbeda atau tidak. Selanjutnya saat pengukuran pasien harus tenang, duduk tegak dan kaki menapak di lantai. Selanjutnya stetoskop. Stetoskop cara penggunaannya yaitu pilihlah tempat yang ingin diperiksa, lalu atur posisi pasien dan tentukan untuk menggunakan atau mintalah pasien untuk mengenakan baju atau melepas baju agar kulitnya tidak tertutupi. Selanjutnya termometer. Termometer dibagi 3 yaitu termometer digital, termometer infrared dan termometer air raksa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang termometer digital, yaitu letakkan termometer digital di lidah atau ketiak hingga alat mengeluarkan bunyi tertentu. Selanjutnya bunyi tersebut biasanya menandakan bahwa suhu tubuh telah selesai tercatat. Termometer digital juga bisa dimasukkan dalam anus, tapi tentu para perawat harus membedakan mana termometer untuk anus dan untuk lidah atau ketiak. Selanjutnya cara penggunaan infrared. Cari tombol pengubah unit pengukuran terlebih dahulu untuk memilih suhu yang biasa Anda gunakan, yakni Celsius atau Fahrenheit. Selanjutnya nyalakan laser untuk pengecekan suhu dengan menggunakan tombol daya atau power. Selanjutnya arahkan laser ke arah orang atau objek yang ingin Anda ketahui suhunya. Selanjutnya berdiri dekat objek dan tarik pelatuk untuk mengetahui hasil pemeriksaan suhu melalui tampilan layar termometer tembak. Selanjutnya cara penggunaan termometer air raksa. Pertama-tama pastikan bagian ujung termometer menempel pada kulit ketiak. Sebelum mengangkat termometer air raksa, biarkan selama 3-5 menit untuk memberi waktu air raksa bergerak. Bila perlu, pegang lengan anak untuk menahan posisi termometer di ketiaknya tetap mantap. Selanjutnya, bacalah ujung air raksa yang menunjukkan suhu tubuh pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kegunaan monitor pasien. Yang pertama, bedside monitor. Cara kegunaannya yaitu perhatikan privasi pasien, posisikan pasien senyaman mungkin, lalu lepaskan penutup debu, siapkan aksesoris sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan kabel pada sambungan yang sudah tersedia. Lalu hubungkan alat ke terminal listrik, beritahu pasien bahwa tindakan akan segera dilakukan dan set dengan tentang menilai tekanan darah, nadi dan respirasi. Selanjutnya cara kegunaan defibrilator. Yang pertama-tama ambil pedals dari sisi samping alat, lalu pastikan defibrilator dalam keadaan kering, beri krim pada permukaan pedal, tempelkan pedal pada pasien di posisi apex dan sternum, lalu tombol energi, lalu lakukan pengisian dengan menekan satu tombol pada pedal, lalu proses pengisian dapat dilihat di monitor. Selanjutnya alat monitoring invasif ada 2, yaitu yang pertama ada central venous pressure. Cara kegunaan central venous pressure atau CVP itu yaitu persiapan alat, manometer CVP set yang sudah terpasang, 3-way stopcock, setelang infus manometer dan cairan NaCl. Selanjutnya pasang manometer, posisikan pasien terlentang dengan lurus. Selanjutnya menghubungkan kateter infus dan manometer dengan BD konekta, amati infus lancar atau tidak. Selanjutnya cairan infus kita naikkan ke dalam manometer sampai dengan angka tertinggi. Jaga cairan agar tidak keluar. Selanjutnya cairan infus kita tutup dan putar BD konekta sehingga cairan dari manometer masuk ke tubuh pasien. Permukaan cairan manometer akan turun dan terjadi undulasi sesuai irama nafas. Selanjutnya, jika undulasi berhenti dari CVP adalah 9. Setelah nilai CVP diketahui, infus dapat dijalankan kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
cara kegunaan artery line. Yang pertama, siapkan larutan NaCl, lalu tusukkan dengan infuset dan bebaskan semua udara yang ada di sepanjang jalur infuset. Selanjutnya, pasang holder transducer dan pasang transducer dan memutar searah jarum jam. Selanjutnya, pasang infuset pada bagian bawah transducer, kunci infuset dan buka perlahan-lahan pengunci infuset. Selanjutnya, flush transducer untuk membuang udara di sepanjang artery line. Menentukan titik plebostatic axis. Selanjutnya, mensejajarkan titik plebostatic axis dengan stopcock transducer. Atur ketinggian stopcock transducer setitik dengan plebostatic axis. Selanjutnya, sambungkan artery line ke kateter pasien. Sambungkan kabel modem dari transducer ke layar monitor. Pastikan artery line bebas gelembung udara ya. Selanjutnya, setup monitor dan tampilkan IBP atau invasive blood pressure dan pilih artery line. Mungkin sampai situ aja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah penjelasan tentang cara menggunakan alat monitoring dari Nazlia Berlian. Selanjutnya kita ke topik yang keempat, yakni bahaya penggunaan alat monitoring pada pre-anestesi yang akan dibawakan penata anestesi Muhammad Razat. Baik teman-teman, setelah kita tadi mendengar bagaimana cara menggunakan alat monitoring dalam pre-anestesi, kita akan membahas apa sih bahayanya penggunaan alat pada monitoring pada pre-anestesi. Itu salah satu bahayanya adalah seperti kita yang pertama, yaitu waktu kita melakukan monitoring invasif, kita itu melakukan tindakan pemantauan di mana alat yang kita gunakan itu dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Nah, biasanya dengan memasukkan alat dalam tubuh pasien itu kita akan membuat perlukaan pada permukaan tubuhnya. Sehingga karena kita membuat perlukaan pada permukaan tubuh, itu bisa mengundang atau sebagai sumber infeksi. Itu menjadi bahayanya penggunaan alat pada monitoring. Yang pertama. Yang kedua yaitu adalah pada saat kita melakukan monitoring dengan alat cuff tensi, itu dilakukan untuk memantau tekanan darah pada pasien. Nah, jika kita sebagai penata anestesi yang terlalu sering atau sering diukur pada pasien untuk mengukur tekanan darahnya, itu bisa membuat pasien terganggunya peredaran darahnya atau cedera pada peredaran darahnya, sehingga itu sangat bahaya pada pasien yang akan dilakukan tindakan pre-anestesi. Baik, teman, itulah tadi dia bahaya monitoring pada pre-anestesi. Selanjutnya kita akan melangkah ke topik berikutnya. Jika topik 1-4 tadi membahas tentang monitoring, maka topik yang kelima merupakan alat anestesi spinal, alat anestesi regional, spinal maupun epidural yang akan dibawa oleh penata anestesi Hasanul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat anestesi regional. Sebelum mengenal alatnya, kita harus tahu anestesi regional ini adalah biasa disebut juga dengan anestesi lokal atau bius lokal. Alat yang digunakan itu tidak jauh beda dengan anestesi umum. Alatnya antara lain yaitu yang pertama, meja mayo digunakan untuk menata instrumen yang diperlukan di ruang operasi. Selanjutnya, speed 3 cc atau speed 5 cc yang digunakan sesuai kebutuhan. Yang 3 cc untuk pemberian secara intradermal, sedangkan yang 5 cc untuk pemberian secara intravena. Selanjutnya, injeksi digunakan untuk membius atau untuk membuat material di bagian tubuh sebelum melakukan penjahitan luka. Selanjutnya, alkohol swab yang digunakan untuk membersihkan luka dan mensterilkan alat medis atau membersihkan alat medis. Selanjutnya, hand spoon untuk menutup tangan agar tidak terkontaminasi dengan bakteri atau virus lainnya. Selanjutnya, odek steril digunakan untuk menyerap cairan. Terdapat dua sisi, yang sisi atas dapat menyerap cairan dan sisi bawah tidak menyerap cairan. Selanjutnya, ampu obat injeksi, yaitu untuk mengemas obat yang akan diberikan. Selanjutnya, jika kita ingin menggunakan operasi anestesi spinal, kita menggunakan jarum spinal yang ujungnya tajam atau berbentuk pensil. Dan jika kita ingin menggunakan operasi epidural, kita menggunakan jarum epidural. Jarum epidural ini terbagi dua. Yang pertama, jarum dengan ujung tajam akan untuk pemberian obat-obatan dosis tunggal. Dan yang jarum susu
untuk pemandu pemasukan kateter ke ruang epidural. Nah, itulah jadi tentang kelengkapan anestesi regional maupun spinal dan epidural. Selanjutnya kita melangkah ke topik 6 dan 7 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni cara menyiapkan alat anestesi regional dan cara penggunaan alat anestesi spinal. Cara menyiapkan alat anestesi regional dan cara menggunakan alat anestesi spinal. Anestesi regional dilakukan dengan memblokir rasa sakit atau sebagian anggota tubuh. Alat yang perlu dipersiapkan dalam anestesi regional yakni kasa steril, spinokain atau jarum spinal, spuit 5 cc, bunaskain injeksi 0,5%, handscone, alkohol, dan betadine. Nah, sebelum persiapan alat digunakan, alat tersebut harus kita lakukan sterilisasi. Alat yang digunakan kepada betadine untuk dioleskan ke permukaan yang akan dilakukan regional anestesi. Selanjutnya ada jarum spinal. Jarum spinal merupakan jarum yang akan memasukkan bagian lumbal. Kemudian spuit 5 cc. Spuit 5 cc merupakan tempat obat larutan anestesi yang kemudian akan dihubungkan dengan jarum spinal. Nah, lanjutan alat bunaskain injeksi 0,5% merupakan salah satu jenis obat anestesi regional. Handscone ini gunanya agar kita tidak terkontaminasi karena melakukan anestesi regional. Kemudian alkohol 75% digunakan untuk mensterilkan alat-alat, dan betadine di sini berguna untuk pembersihan bagian tubuh pasien yang akan dilakukan anestesi. Nah, kemudian ketujuh, menggunakan alat anestesi spinal. Anestesi spinal adalah prosedur pembiusan yang dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri dan membuat area pinggang ke bawah menjadi mati rasa selama operasi. Alat anestesi spinal dan penggunaannya. Yang pertama, alat monitoring sederhana. Nah, alat monitoring sederhana di sini ada EKG, tekanan darah, pulsi oximetri. Nah, EKG ini digunakan untuk menginterpretasikan irama jantung, tekanan darah untuk mengukur tekanan darah pasien, dan pulsi oximetri ini fungsinya untuk mengukur SpO2 dalam darah pasien. Kedua, ada obat dan alat resusitasi. Oksigen dipersiapkan pada pasien. Kemudian saksen merupakan alat untuk menghisap jika ada pemumpukan sekret atau darah. Dan set intubasi ini berupa tetek. Kemudian yang ketiga, terpasang akses intravena untuk pemberian cairan dan obat-obatan. Contohnya seperti infus, bisa memasukkan cairan dan obat-obatan setelah operasi berlangsung. Yang empat, sarung tangan dan masker steril merupakan alat yang wajib digunakan kita sebagai petugas kesehatan untuk sterilan saat operasi berlangsung, untuk membersihkan ruangan. Kemudian obat anestesi spinal, di sini ada contohnya lidocaine dan buffet. Dan jarum spinal seperti yang saya bahas sebelumnya merupakan jarum yang merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan anestesi. Yang kedelapan, kasa penutup atau kasa steril. Ini kegunaannya digunakan untuk mengoleskan betadine pada area yang akan dilakukan anestesi. Nah, teman-teman, sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman semua bisa menyimak video kami dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami, teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.